Uji protein pada makanan. Pagi yang cerah menyambut sesi praktikum mandiri konsep dasar IPA bagi mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Di depan kelas daring, Pak Riswanto, seorang tutor yang bersemangat, membuka sesi. Selamat pagi Bapak dan Ibu mahasiswa. Hari ini, kita akan melakukan uji vital dalam biokimia nutrisi, uji protein pada makanan. Tujuan kita adalah mengidentifikasi bahan makanan mana yang benar-benar mengandung protein, jelasnya dengan sorot mata antusias. Pak Riswanto menampilkan daftar alat dan bahan yang wajib disiapkan oleh setiap mahasiswa di rumah masing-masing. Lilin, piring plastik, korek api, penjepit, pipet, serta aneka bahan makanan seperti putih telur rebus, tempe, roti, dan bulu ayam sebagai kontrol. Mahasiswa seperti Bunga dan Arifin mulai menata meja praktikum mereka. Baik, kita mulai dengan uji pembakaran, ujar Pak Riswanto. Langkah pertama, nyalakan lilin. Ambil satu helai bulu ayam dengan penjepit. Bakar ujung bulu ayam perlahan di atas nyala api. Amatilah dan hirup bau yang dihasilkan. Inilah bau protein khas yang akan kita jadikan kontrol. Bunga memulai pengujian pada bahan makanan. Ia menjepit irisan seledri dan membakarnya. Baunya seperti sayuran biasa yang terbakar, tidak seperti bulu ayam, catatnya. Setelah itu, giliran kangkung. Bau yang dihasilkan juga berbeda. Ia membuat catatan detail di buku observasinya. Arifin kemudian melanjutkan dengan putih telur rebus, tempe, dan daging ayam. Pak, ketika putih telur ini saya bakar, baunya persis seperti bulu ayam yang terbakar tadi. Baunya seperti rambut atau kuku yang terbakar, seru Arifin. Tempe dan daging ayam pun memberikan hasil bau yang serupa. Tepat sekali Arifin. Bau khas rambut kuku terbakar itu berasal dari atom sulfur, belerang, dalam beberapa asam amino penyusun protein, terutama keratin. Terang Pak Riswanto. Berdasarkan uji pembakaran, bahan yang mengandung protein adalah putih telur, tempe, dan daging ayam. Sekarang, kita beralih ke uji konfirmasi yang lebih akurat dan spesifik, uji biuret modifikasi. Langkah pertama, uji biuret modifikasi adalah membuat larutan uji. Larutkan 2 sendok tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Lalu, siapkan bahan uji, gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu di atas piring plastik. Pastikan 2 pipet telah diberi label, 1 untuk larutan kapur, dan 1 lagi untuk tembaga sulfat, agar tidak tertukar. Ingat prinsip uji biuret, protein akan bereaksi dengan ion tembaga, 2, dalam suasana basah, menghasilkan kompleks koordinasi berwarna ungu. Instruksi Pak Riswanto. Pertama, berikan 2 tetes air kapur sebagai sumber basah pada setiap sampel. Kemudian, pada daerah bekas tetesan tersebut, tambahkan 2 tetes larutan tembaga sulfat. Amati perubahan warnanya. Mahasiswa mengamati dengan seksama. Sampel gula, roti, dan tepung terigu hanya menunjukkan warna biru muda dari larutan tembaga sulfat. Namun, pada tempe dan daging ayam, perubahan ajaib terjadi. Warna ungu muncul. Tempe menunjukkan warna ungu yang lebih muda, sedangkan daging ayam menunjukkan warna ungu yang lebih pekat, tua. Mari kita diskusikan hasilnya, ajak Pak Riswanto. Mengapa warna ungu pada daging ayam lebih tua dari tempe? Ini menunjukkan bahwa kandungan protein dalam daging ayam lebih tinggi dari tempe, Bapak dan Ibu. Semua bahan yang menunjukkan warna ungu positif mengandung protein, karena adanya ikatan peptida. Kesimpulannya, uji pembakaran dan uji biuret sama-sama menegaskan bahwa putih telur, tempe, dan daging ayam adalah sumber protein yang kita uji.